tim produksi P. MyRide nih sengaja merusak bumper mobilnya si Justin. Habis itu juga nambahin penyok di belakang mobilnya dan merusak catnya biar mobilnya tuh kelihatan kacau. Lu masih ingat acara MTV P. MyRide? Acara otomotif favorit dan impian setiap bocah-bocah dan remaja era 2000-an. Dari acara itu kita jadi dibawa ngayal. Gue bisa nih beli mobil rongsok terus direstorasi sama timnya P. MyRide. Atau enggak mobil standar bokap kita lah yang direstorasi sama P. MyRide. Kebayang gak sih Exhibit ngetok rumah lu, terus kita berekspresi terkejut gitu? Acara itu emang keren dan gede banget sih dulu. Bahkan sampai ada versi Indonesianya yang dipandu oleh The King, Aldi Taher. Oh, what's up anak nongkrong? MTV dan Top One. Seperti yang kita tahu, P. MyRide adalah reality show. Yang namanya reality show, segala hal yang ditampakkan di layar kaca terlihat begitu real dan indah. Mulai dari pengerjaan mobil yang kelihatan cepat, mobil yang tampak begitu mentereng dan canggih, sampai ekspresi kontestan yang heboh. Tapi ternyata ada beberapa hal yang terungkap bertahun-tahun setelah acara itu bungkus. Hal-hal yang bisa ngancurin ekspektasi kita tentang acara P. MyRide. Apa aja hal itu? Selengkapnya kita bahas di Lempar Topik. Di tahun 2004, MTV memperkenalkan acara otomotif yang paling sukses di dunia, yaitu P. MyRide. Acara itu dipandu oleh rapper terkenal era itu, yaitu Exhibit. Di P. MyRide, Exhibit memilih satu orang kontestan untuk direstorasi atau didandanin mobil busuknya sesuai dengan personality atau latar belakang si kontestan. Misal lu fotografer, mobil lu ya bakalan dimodif dengan unsur-unsur fotografi. Tapi misal lu pengusaha rawon, mobil lu bakalan dimodif dengan unsur-unsur rawon. Nah, setelah beberapa hari, mobil itu dimodif oleh tim West Coast Custom. Kemudian si kontestan datang ke bengkel modifikasinya untuk ngambil mobil yang udah didandanin mentereng dengan berbagai entertainment mencolok, dan di layar monitor pasti ada video rapnya Exhibit. Setelah P. MyRide berjalan sukses sampai tahun 2007, beberapa kontestan mulai spill nih kejelekan-kejelekan P. MyRide beberapa tahun kemudian. Seorang kontestan bernama Justin membeberkan di Reddit kalau pengerjaan mobil ini ternyata memakan waktu lebih dari 5 bulan. Kalau di acaranya kan pengerjaannya cuma beberapa hari aja dan kita dibuat terkagum-kagum sama hal tersebut. Wih gila, cepet banget ya pengerjaannya. Dan waktu tuh mobil berbulan-bulan di bengkel, mau nggak mau si kontestan mulai sewa mobil buat akomodasinya dan keluar duit yang lumayan. Hal ini salah satu yang dikeluhin sama si kontestan Justin tadi. Sebenarnya logik aja sih, nggak mungkin lah tuh modifikasi dikerjain cuma beberapa hari kayak di video. Belum mesen part aftermarketnya, belum ngecat, instalasi, dan lain-lain. Ya namanya juga dulu kita masih bocah ya, jadi gampang percaya. Kalau sekarang udah banyak video-video restorasi youtuber-youtuber yang nunjukin berapa lama mereka ngemodif. Jadi kita tahu nggak sekilat itu ternyata. Terus ada juga kontestan bernama Brooke, seorang mahasiswi perfilman berusia 22 tahun yang dapat modifikasi proyektor buat nonton film di mobilnya. Dan ada juga mesin pembuat popcornnya di mobilnya. Tapi ternyata si Brooke ini bukan mahasiswi perfilman dan juga nggak berusia 22 tahun. Ternyata dia adalah pelayan koktail berusia 25 tahun. Jadi cerita latar belakang kalau dia adalah mahasiswi perfilman ini dibuat-buat sama si produser P. MyRide. Atau kalau emang bener profil si kontestan, maka cerita latar belakangnya bakalan dilebih-lebihkan demi kepentingan konten yang seru. Si Brooke juga bilang kalau rumah yang didatengin Exhibit itu bukan rumahnya, tapi rumah sewaan. Jadi MTV tuh sewain rumah buat kontestan nunggu di dalam rumah itu. Sampai akhirnya si Exhibit datang mengejutkan si kontestan. Ya ini juga masih masuk akal mengingat untuk syuting butuh izin daerah itu dan asuransi. Ditambah nggak aman karena jadi banyak yang tahu tuh rumahnya si kontestan yang mobilnya udah terkenal. Ada juga Jack Glazier yang menceritakan di Huffington Post. Kata Jack waktu dia ngelihat hasil modifikasi dari mobilnya, ekspresinya dinilai kurang antusias. Akhirnya dia ditegur sama salah satu orang dari West Coast Custom, Big Dane. Big Dane bilang ke Jack, kita nih udah effort banget nih ngerjain mobil lu. Kenapa ekspresi lu cuma kayak gitu doang? Akhirnya take ulang dan si Jack membuat ekspresi yang cukup lebay dan memeable.
Beberapa kontestan tuh juga mengakui kalau mereka tuh harus take ulang berkali-kali untuk dapat ekspresi yang menjual untuk kebutuhan industri showbiz. Serupa dengan cerita Broke yang berpura-pura jadi mahasiswi film, produser juga meminta Jake untuk pura-pura putus dari pacarnya, sehingga tercipta cerita seorang jomblo yang cukup malang dengan mobil bututnya. Nah, habis mobilnya didandanin sama Pimp My Ride, si Jake bakalan tampil keren dan memikat cewek-cewek dengan mobilnya yang kece. Seth, seorang kontestan bertubuh besar, mengaku kecewa sama produser Pimp My Ride karena membuat cerita yang stereotyping dan body shaming tentang dirinya. Di episode Seth, diceritain kalau dia nih kayak selalu lapar dan tim Pimp My Ride naruh banyak tumpukan permen di jok belakang mobilnya. Ini lebay sih menurut gua. Ya meskipun dia gemuk, ya nggak gitu juga kali produser naruh banyak coklat atau permen kayak dibuat-buat. Tim Pimp My Ride juga masang mesin gulali buat Seth di mobilnya. Gemuk, suka makan, mobil gulali. Wadaw. Mirip sama Seth, si Jake di mobilnya juga ditaruh tumpukan bekas rokok gara-gara neneknya ngerokok. Ya kali dah. Mana banyak banget lagi rokoknya. Justin dan beberapa kontestan juga membeberkan kalau mobil-mobil yang kelihatan rusak di tayangan itu sengaja suruh dirusak, baik oleh tim produksi Pimp My Ride maupun oleh kontestan sendiri. Khusus di mobilnya si Justin, tim produksi Pimp My Ride ini sengaja merusak bumper mobilnya si Justin. Habis itu juga nambahin penyok di belakang mobilnya dan merusak catnya biar mobilnya tuh kelihatan kacau, supaya lebih dramatis. Selain itu, mereka juga cerita kalau beberapa part yang dipasang di mobilnya diambil lagi. Kayak gullwing door-nya Seth dengan alasan piston yang menggerakkan pintunya menghalangi untuk pemasangan seatbelt. Terus alat champagne otomatisnya si Justin dan teater di kap mobilnya Justin juga diambil lagi. Salah satu produser Pimp My Ride, Larry Hochberg, mengklarifikasi kalau dicopotnya beberapa part itu adalah demi keamanan dan biar legal pas berkendara di jalan. Menurut Larry, nggak seperti yang diceritain sama bocah-bocah yang mobilnya udah dimodif, yang mereka bilang diambil lagi. Kenapa di tayangan tetap ada? Ya karena untuk kebutuhan televisi, kata Larry. Para kontestan itu juga mengeluhkan kalau yang dimodif nih cuma part-part yang kurang penting buat gimmick acaranya aja. Tapi part-part yang fungsional nggak terlalu diperhatiin sama Pimp My Ride. Seth juga bilang kalau dia tuh harus membeli mesin lagi 1 bulan kemudian karena mereka nggak fokus dandanin mesin. Seth juga mengeluhkan dengan tambahan-tambahan entertainment dan lain-lain di mobilnya, berat mobilnya juga makin bertambah. Tapi tim Pimp My Ride nggak adjust atau ngatur suspensinya biar enak. Jadi tiap ada gundukan, mobilnya tuh geserot. Dan lagi-lagi si produser Larry Hochberg mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu. Menurut Larry dalam Huffington Post, mereka juga ngerjain bagian-bagian mesin, tapi karena beberapa mobil kontestan udah terlalu tua dan bobrok, jadi mau diapain juga sulit dibenerin. Dia nambahin kalau acara Pimp My Ride bukan tentang menyelamatkan mobil yang mogok atau rusak, tapi tentang dandanin mobil. Sebenarnya udah kelihatan sih di setiap episode Pimp My Ride nih jarang banget yang ngomongin tenaga, horsepower, atau performa. Paling cuma di season yang terakhir-terakhir doang bareng bengkel kedua mereka yaitu Gas. Mereka tuh lebih fokus ke make upin mobil, modif yang aneh-aneh dan nyeleneh dan banyak yang nggak penting. Tapi seru aja ditonton. Dari beberapa yang kecewa tadi, juga ada kontestan yang puas sama Pimp My Ride, yaitu Erin. Suaminya, Kirsten, cerita mewakili Erin di YouTube-nya. Kalau bener emang rumah kontestan adalah rumah sewaan, karena rumah mereka jauh dari bengkelnya Pimp My Ride. Jadi, Pimp My Ride sengaja sewain rumah biar mudah jarak, perizinan, dan lain-lain. Terus dia juga nyeritain kalau ya adegan emang diulang-ulang demi kepentingan televisi, karena mau gimana pun itu reality show. Terus dia juga cerita kalau dia tuh nggak disuruh rusak-rusakin mobil sama timnya Pimp My Ride biar kelihatan jelek. Karena hal itu dia lakuin sendiri dengan ngerusak catnya sebelum dia daftar acara Pimp My Ride biar dilirik. Nah yang menarik, pas dia terpilih untuk dipimp mobilnya, tim Pimp My Ride nih bilang di telepon kalau mereka nggak ngerestorasi penuh mobil lo, cuma didandanin aja biar kelihatan lebih rapi dan terlihat oke. Kata timnya Pimp My Ride, mobil itu mobil klasik. Kalau lo berharap mobilnya dibangun ulang dengan kondisi yang prima, kita nggak ngelakuin itu. Ceritanya si Kirsten. Tapi ya kalau di video kan nggak diceritain ya. Di video kesannya mereka tuh ngerjainnya dengan restorasi full like a new car. Dengan pengerjaan yang kilat. Tapi asli gue dulu takjub loh. Kok bisa ya cepet banget gitu ngerjainnya. Gue sampai mikirnya kayaknya nih ngerjain ratusan orang nih macam candi. Candi ribuan sih.
Tapi ya kembali lagi, namanya juga reality show. Dulu masih bocil, kita percaya-percaya aja. Dan pilihan tontonan restorasi mobil nggak banyak kayak sekarang. Jadi ya nggak paham kita. Tapi yang pasti buat gue Pimp My Ride adalah acara legend, acara yang mewarnai masa puber gue dengan tontonan yang sangat entertaining dan seru. Dan yang jelas hasil modifikasinya ada dan nyata, nggak fake. Soal scripted dan beberapa adegan yang disetting, ya sudahlah, namanya juga reality show. Oke, segitu aja dari gua. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa lo koreksi di kolom komen. Jangan percaya 100% apa yang gua omongin, stay skeptical. Jangan subscribe kalau lo nggak suka, tinggal dislike kalau lo nggak suka. Ciao!